Salah satu bentuk manipulasi paling halus dan paling melelahkan adalah ketika seseorang menyakiti kita, lalu berbalik menyalahkan kita karena kita bereaksi atas luka itu. Ia melakukan kesalahan, ia melukai, ia mengabaikan batas, tapi ketika kita akhirnya bersuara, ketika kita menangis, ketika kita marah, atau ketika kita menarik diri, tiba-tiba kita yang dianggap berlebihan, terlalu sensitif, terlalu dramatis, terlalu emosional. Dan perlahan tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Memang aku yang salah ya? Harusnya aku gak usah marah. Mungkin itu terlalu lebay. Padahal yang sedang terjadi bukan tentang kita yang salah. Yang sedang terjadi adalah pergeseran tanggung jawab. Luka yang ia ciptakan dipindahkan ke pundak kita hanya karena kita tidak diam. Manipulasi seperti ini tidak terlalu kasar. Dan tidak selalu juga. Justru sering dibungkus dengan kalimat tenang, dengan nada datar, dengan sikap seolah-olah rasional, seolah-olah mereka hanya sedang menjelaskan. Padahal yang sedang mereka lakukan adalah mengaburkan fakta. Kedewasaan mengajarkan satu hal penting. Reaksi adalah konsekuensi. Jika seseorang tidak ingin melihat reaksi kita, maka seharusnya ia menjaga tindakannya. Tidak ada reaksi tanpa sebab. Atau pepatah orang bilang, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ketika kita marah, biasanya ada batas yang dilanggar. Ketika kita kecewa, biasanya ada harapan yang dikhianati. Ketika kita menjauh, biasanya ada rasa aman yang sudah retak. Namun manipulasi membuat kita fokus pada reaksi, bukan pada akar masalah. Ia akan berkata, "Kamu kok jadi berubah sih?" Tapi tidak pernah bertanya apa yang aku lakukan sampai kamu berubah. Ia akan berkata, "Aku capek sama sikap kamu." Tapi tidak pernah mengakui bahwa sikap itu lahir dari perlakuannya. Yang paling berbahaya dari manipulasi seperti ini bukan hanya luka awalnya, tapi kebingungan yang ditanamkan setelahnya. Kita bukan hanya terluka, kita juga dibuat ragu pada perasaan sendiri. Dan ketika seseorang mulai meragukan emosinya sendiri, ia jadi mudah dikendalikan. Disinilah kedewasaan diuji. Bukan dengan membalas manipulasi dengan kemarahan yang sama. Bukan juga dengan terus membela diri tanpa henti. Tapi dengan tenang mengakui pada diri sendiri. Perasaanku valid. Reaksiku adalah respon atas sesuatu yang nyata. Dewasa berarti mampu membedakan antara introspeksi dan menyalahkan diri sendiri. Ada perbedaan besar antara orang yang benar-benar mengajak kita berdiskusi untuk memperbaiki keadaan dengan orang yang hanya ingin lepas dari tanggung jawab. Yang pertama mau dengar, yang kedua hanya ingin menang. Dan tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Kadang bentuk kedewasaan tertinggi adalah berhenti berdebat dengan seseorang yang tidak pernah berniat memahami, bukan karena kita kalah, tapi karena kita memilih tidak terjebak lebih jauh dalam permainan yang melelahkan. Jika seseorang menyakiti kita, lalu marah karena kita terluka, itu bukan tanda bahwa kita terlalu sensitif. Itu tanda bahwa ia tidak siap bertanggung jawab atas dampak tindakannya. Dan tanggung jawab emosional adalah fondasi hubungan yang sehat. Tanpa itu yang ada hanya pola. Ia melukai, kita bereaksi, ia menyalahkan, kita minta maaf. Dan akan terus berulang. Sampai suatu hari kita lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri tanpa rasa bersalah yang terus ditanamkan. Maka, jika kamu pernah berada di posisi ini, coba berhenti sejenak, tarik napas, kemudian lihat dengan jernih. Apakah kamu benar-benar salah? Ataukah kamu hanya manusia yang bereaksi atas perlakuan yang tidak pantas? Dewasa bukan berarti tidak boleh marah. Dewasa adalah
Kita tahu kapan marah itu wajar, tahu kapan kecewa itu sah, dan tahu kapan kita harus berhenti menerima pola yang terus membuat kita merasa bersalah atas luka yang bukan kita yang mulai. Karena manipulasi terbesar bukan ketika seseorang membohongi kita, tapi ketika ia berhasil membuat kita membohongi diri sendiri. Dan yang lebih sunyi dari manipulasi itu adalah dampaknya setelah semua percakapan selesai. Ketika kita duduk sendiri, mengulang-ulang kejadian di kepala, menganalisa nada suara kita, memikirkan ekspresi wajah kita, bertanya-tanya apakah tadi kita terlalu keras, terlalu tajam, terlalu emosional. Sementara pelaku yang memulai semua itu mungkin sudah tidur dengan tenang. Itulah efek paling melelahkan. Kita yang terluka, tapi kita yang sibuk mengevaluasi diri. Seolah-olah kita pelakunya. Lama-lama, seseorang yang terus diperlakukan seperti itu akan belajar mengecilkan reaksinya. Ia akan menahan air mata, menahan amarah, menahan kekecewaan, bukan karena ia tidak merasa, tapi karena ia takut kembali disalahkan. Dan di titik itu manipulasi berhasil. Bukan karena kita percaya sepenuhnya pada kebohongan mereka, tapi karena kita mulai meragukan kebenaran dalam diri sendiri. Padahal reaksi adalah bahasa jiwa. Ia muncul bukan untuk merusak, tapi untuk memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Ketika seseorang berusaha memastikan reaksi kita tanpa memperbaiki tindakannya, itu bukan proses pendewasaan, itu pembungkaman. Namun, lagi-lagi kedewasaan yang sejati bukan berarti kita harus terus melawan atau membuktikan diri. Kadang justru kedewasaan terlihat dari cara kita berhenti menjelaskan diri kepada orang yang tidak pernah berniat memahami. Kita tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa kita terluka. Kita tidak perlu menyusun argumen sempurna agar perasaan kita dianggap sah. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri. Ada kekuatan besar dalam kalimat sederhana ini. Aku bereaksi karena aku disakiti, dan itu wajar. Tanpa tambahan pembelaan, tanpa rasa bersalah. Orang yang dewasa akan mampu berkata, ya, aku salah, dan aku minta maaf. Tanpa perlu memutarbalikkan keadaan. Tanpa perlu menyalahkan reaksi orang lain sebagai pengalihan. Tanggung jawab emosional tidak mengurangi harga diri, justru memperkuatnya. Sebaliknya, orang yang terus menyalahkan reaksi kita atas tindakannya sendiri biasanya sedang melindungi egonya. Dan ego yang terlalu rapuh seringkali memilih menyalahkan orang lain daripada memperbaiki diri. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bertanggung jawab, tapi kita bisa memilih untuk tidak terus-menerus menjadi tempat pelampiasan sekaligus kambing hitam mungkin. Ada saatnya kita harus berhenti menjelaskan. Ada saatnya kita harus berhenti membuktikan. Ada saatnya kita cukup berkata dalam hati, aku tahu apa yang terjadi. Dan ketika kita sampai di titik itu, manipulasi kehilangan kekuatannya. Karena manipulasi hidup dari kebingungan. Ia tumbuh dari keraguan. Ia bertahan dari rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Begitu kita berhenti meragukan diri sendiri, pola itu mulai runtuh. Mungkin kita tetap merasa sedih. Mungkin tetap kecewa, tapi setidaknya kita tidak lagi memusuhi diri sendiri. Karena pada akhirnya bukan tentang menjadi orang yang tidak bereaksi, tapi mengenali bahwa reaksi kita adalah respon manusia.